Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika mengutip Kitab Hukum Kanonik nomor 1249 yang berbicara tentang kewajiban melakukan pertobatan demi hukum ilahi dalam hari-hari tobat, kita didorong untuk memperhatikan 3 dimensi masa tobat, yakni berdoa, melakukan kesalehan dan amal kasih, dan menyangkal diri. Dalam refleksi episode 139 yang lalu, kita sudah berbicara tentang aspek penyangkalan diri dalam bentuk puasa dan pantang sebagai kewajiban hari tobat yang paling populer karena dapat dinilai dan dilihat banyak orang. Mari kita melengkapinya dengan aspek lain yang juga sangat penting selama hari-hari tobat ini. Dalam episode ke-140 ini, kita akan mendalami tema doa sebagai wujud pertobatan dalam masa Prapaskah. Berdoa sesungguhnya merupakan nafas hidup orang beriman. Tak terbayangkan bagaimana orang dapat menyebut dirinya beriman kalau ia tidak berdoa setiap hari. Namun dalam masa Prapaskah, doa ditekankan dan diangkat menjadi perwujudan tobat. Ada bermacam-macam bentuk doa. Kita bisa mendaraskan mazmur, berdoa hening di depan sakramen Maha Kudus, doa rosario, doa kerahiman ilahi, dan aneka bentuk doa populer yang menjawabi kebutuhan kita saat ini. Kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, membuat sharing kitab suci dan sebagainya. Apapun wujud doa, tujuannya tetap sama, yakni agar Tuhan ada di dalam hati kita dan menjiwai setiap kata dan perbuatan kita. Mendalami tema ini, mari kita membaca Injil Matius bab 4 ayat 1-11. Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Saudara, selama masa Prapaskah, orang beriman diajak untuk meningkatkan frekuensi dan kualitas doa sebagai wujud pertobatan. Jika sebelumnya berdoa sebatas kewajiban dan sering terburu-buru, saatnya meluangkan waktu lebih banyak dan lebih kusuk berdoa. Renungkanlah lebih saksama firman Tuhan, sehingga firman itu menjadi penuntun kita. Kisah keberhasilan Yesus melawan godaan iblis memberi gambaran seperti apa orang mengisi hatinya dengan doa dan meditasi. Yesus mengisi 40 hari di padang gurun dengan berdoa, berpuasa, dan merenungkan firman Tuhan. Dan ketika ia berhadapan dengan godaan iblis,
yang menjadi perisainya ialah firman Tuhan. Mari kita lihat seperti apa Kristus melawan godaan iblis. Godaan pertama, kata iblis, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu itu menjadi roti." Jawab Yesus, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Jawaban Yesus ini berasal dari kitab Ulangan bab 8 ayat 3. Ketika Musa memberi pengajaran iman kepada orang Israel, ia berkata, "Ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan." Godaan kedua, kata iblis, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Tetapi Yesus menjawab, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Ini mengutip kitab Ulangan bab 6 ayat 16. Ketika Musa menasihati orang Israel, "Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu, seperti kamu mencobai Dia di masa." Godaan ketiga, kata iblis, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Jawaban Yesus, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Sekali lagi jawaban ini merujuk ke kitab Ulangan bab 6 ayat 13, ketika Musa menasihati orang Israel. "Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadat, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah." Dan sesudah semua godaan itu, malaikat-malaikat datang melayani Dia. Saudara, kisah Injil ini membahasakan kekuatan doa yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Ada dua buah rahmat pertobatan yang mengalir dari komitmen doa tersebut. Pertama, orang yang berdoa dilindungi dan dituntun firman Tuhan. Doa, meditasi, dan aneka latihan rohani lainnya membersihkan hati dari dosa dan mengisinya dengan kebenaran firman Tuhan. Firman yang hidup menuntun kita bagaimana bertutur kata dan berbuat. Ketika kita berhadapan dengan tantangan atau godaan, firman yang berdiam dalam diri kita akan memberikan perlindungan dari kejatuhan dan kebijakan dalam menanggapi godaan tersebut. Godaan-godaan seringkali datang dengan sangat halus dan menjebak, sehingga sukar bagi kita untuk menolaknya. Namun ketika prinsip yang kita pegang adalah kebenaran firman, kita mengambil pendasaran pada firman itu dan berbicara dengan bijak kepada para lawan. Kita menolak tanpa harus membuat lawan merasa ditolak. Mungkin dengan itu ia malah bertobat dari kesalahannya dan mengikuti jalan Tuhan. Kedua, orang yang berdoa dilayani malaikat Tuhan. Sesudah iblis yang kalah meninggalkan Yesus, malaikat-malaikat Tuhan datang melayani Dia. Kehadiran malaikat adalah apresiasi Bapa atas perjuangan putra, maka ia berhak mendapat sukacita pelayanan. Malaikat-malaikat tidak datang dalam rupa itu bagi kita, tetapi dalam bentuk sukacita batin dan penghargaan orang-orang yang tulus di sekitar kita. Firman yang menjiwai kita menuntun kita berbuat kebaikan. Orang yang mengalami kebaikan menghargai kita. Itulah sukacita iman yang boleh kita nikmati. Saudara, isilah hari-hari tobat di masa Prapaskah ini dengan doa. Tingkatkan frekuensi dan kualitasnya.
Perbanyak membaca Alkitab. Renungkanlah sengsara Tuhan dalam jalan salib. Sadarilah bahwa Tuhan menghargai dan mencintai orang berdosa yang bertobat. Di dalam kasih Tuhan, sukacita iman kita mencapai kepenuhannya. Tuhan Yesus Kristus, doronglah kami untuk selalu berdoa dan merenungkan firman-Mu. Ingatkanlah kami di saat kami lupa, dan cambuklah kami di saat kami lalai. Semoga berkat doa dan meditasi rutin atas firman-Mu, kami semakin menyerupai Engkau dalam kata dan tindakan. Kiranya nama-Mu semakin diterima dan diagungkan berkat kesaksian hidup kami. Amin.